Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai. Kiel tampilkan satu diagram yang kemarin kita sudah baca dan kita sudah bahas bersama-sama. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang antikris dan pembukaan materai 1 sampai 7. Nah, kita sudah selesai pembukaan materai 1 sampai 7 dan kita akan masuk peniupan sangkakala Allah 1 sampai 7. Ini kaitannya, hubungannya dengan antikris juga pada akhir zaman. Dan pada saatnya nanti kita akan masuk dalam cawan murka Allah 1 sampai 7. Hari ini kita akan khusus membahas antikris dan sangkakala Allah 1 sampai 7. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat diagram yang saya buat ini adalah saya ambil dari kitab Wahyu dan juga ada nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama seperti kita tahu kitab Daniel, ada nubuatan tentang itu, tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara ya. Dan untuk kita bisa masuk dalam sangkakala Allah 1 sampai 7, tidak ada salahnya kalau saya sedikit mengulas apa yang kemarin kita sudah bahas. Jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara fokus di firman Tuhan karena kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk firman Tuhan ini. Bapak Ibu, di sini kita melihat dalam diagram ini adalah sesuatu yang pasti Bapak Ibu Saudara akan terjadi. Katakan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kejadiannya di mana kedatangan Tuhan ini tidak ada satu orang manusia pun yang tahu. Tanggal, bulan, dan tahun tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi ciri-ciri kedatangan Tuhan, Alkitab berkata sudah disampaikan. Makanya tidak heran, saudara, kalau Anda lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 56, di dalam Lukas pasal 12 ayat 56, Alkitab berkata begini, "Hai orang-orang munafik, rupa langit dan bumi kau bisa menilainya." Kenapa engkau tidak bisa menilai zaman ini? Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menentukan secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kapan hari Tuhan itu terjadi. Tapi Yesus berkata, Alkitab berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 56, "Hai orang-orang munafik, rupa langit dan bumi kau bisa menilainya." Kenapa kau tidak bisa menilai zaman ini, Bapak Ibu Saudara? Saudara, Anda boleh sibuk, Anda boleh bisnis, atau Anda boleh usaha, atau Anda boleh kerja apapun juga. Tapi Tuhan Yesus, kamu juga harus bisa menilai zaman. Jadi menilai zaman ini mempunyai hubungan dengan kedatangan Tuhan. Nah, apa yang kita nilai dalam zaman sekarang ini, saudara? Kita bisa nilai bahwa zaman sekarang ini zaman seakan-akan ke depannya tidak memberikan harapan kepada manusia, tapi akan memberikan kehancuran bagi manusia. Makanya nggak heran kalau setiap hari itu kejahatan semakin hari semakin banyak, bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin hari semakin banyak. Kasih antara sesama sudah menjadi dingin, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu bisa berkelahi, anak, mama, segala macam, saudara-saudara bisa berkelahi cuma karena money is everything, udah karena harta dan karena uang. Artinya kasih sudah nggak ada lagi. Artinya itulah zaman yang ada sekarang ini. Nah, kita nggak bisa mengatakan kapan Tuhan Yesus datang, tapi zaman yang akan ke situ kita tahu Bapak Ibu Saudara, dan Alkitab mengatakan memang kita harus bisa menilainya. Nah, kalau Anda menilai hal ini sudah terjadi, Alkitab berkata yang masih tidur supaya segera bangun untuk menyongsong keselamatanmu. Katakan di sebelah kiri kananmu, so dengar itu. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi kita mulai dari pertama. Saya menempatkan hal yang pertama sini adalah awal dari permulaan penderitaan. Kenapa? Di sini 3,5 tahun pertama, kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, ini adalah pemulaan kesusahan besar. Nanti pada saat itu kita akan masuk dalam kesusahan yang besar. Setelah itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tahap yang kedua dengan menginjak kakinya di bumi. Setelah itu tugasnya untuk membasmi antikris dan mendirikan kerajaan 1000 tahun yang nantinya mencapai puncaknya yaitu Yerusalem baru. Nah, itu ya, kita akan sampai ke sana semua. Kalau kita bisa sampai, saya percaya semua di sini bisa sampai Bapak Ibu Saudara. Jadi, hal yang seperti ini, 7 tahun ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam kitab Daniel. Saya sudah jelaskan juga beberapa minggu yang lalu, tapi saya nggak bisa ulang kembali karena saya harus ke belakang lagi, saudara ya. Tapi kenyataannya yang ada itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah dijelaskan oleh kitab Daniel dan 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Sebelum memasuki permulaan kesusahan besar, ada yang disebut dengan awal dari permulaan penderitaan. Awal dari permulaan penderitaan. Saudara dan saya hari ini kita masuk dalam awal.
Hari ini kita masuk dalam awal permulaan penderitaan, saudara. Kenapa begitu? Karena kita sudah bisa melihat bagaimana kesusahan-kesusahan dunia ini terjadi. Bagaimana orang-orang pintar memainkan segala macam strateginya untuk meraup keuntungan sehingga ekonomi menjadi goyang, saudara. Nah, kesemuanya ini yang bekerja adalah roh antikris. Antikrisnya kita sudah pernah bahas, nanti suatu saat kita akan lihat, tapi roh antikrisnya sudah ada pada saat ini. Oleh sebab itu Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, Alkitab berkata, anak-anakku, hari ini adalah hari apa? Terakhir. Katakan di sebelah kiri kananmu, hari ini adalah hari yang terakhir. Coba tampilkan ayatnya. Oke, anak-anakku, bisa Anda tampilkan di sini. Oke. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang... Nah, antikris sekarang udah banyak. Kita belum lihat, tapi rohnya, saudara, sudah ada. Yang sepakat bersama saya katakan amin. Nah, rohnya ini yang mengakibatkan Rusia menyerang Ukraina. Anda lihat, kalau Rusia menyerang Ukraina, berarti yang akan goyang adalah ekonomi. Ekonomi akan sangat berpengaruh ketika Rusia menyerang Ukraina. Dan sampai sekarang itu masih berlangsung. Jadi kalau ekonomi yang dihajar, Bapak Ibu Saudara, ini ceritanya menjadi lain. Ini semua terjadi untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu daripada antikris itu. Nah, rohnya Bapak Ibu Saudara itu sekarang sudah ada. Ini yang luar biasa. Rohnya itu sekarang sudah ada. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu dikuatkan. Bagaimana sih tentang rohnya ini? Anda bisa lihat lagi. Kita buka lagi 1 Yohanes 4 ayat pasal yang keempat ayat yang ketiga. Tampilkan lagi. Untuk mendukung 1 Yohanes 2 ayat yang 18. Dikuatkan lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada. Katakan sebelah kiri kananmu, antikris sudah ada dalam dunia. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya, karena kita akan masuk dalam penipuan sangkakala Allah 1 sampai 7. Oke, tinggalkan ayat ini, kita pergi sekarang. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk nanti kesusahan besar dan permulaan kesusahan besar, dan ada masa kesusahan besar. Nah, selain itu kita lihat di sini juga akan didirikan nanti pembangunan bait suci yang ketiga. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembangunan bait suci yang ketiga, bahwa pembangunan bait suci ketiga ini harus terjadi di Yerusalem. Kenapa harus terjadi? Karena firman Tuhan dalam kitab Matius dan Tesalonika itu harus digenapi. Maka ini harus terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Persiapan pembangunan bait suci yang ketiga kita sudah lihat kemarin, bahkan sapi merah yang akan mentahbiskan pembangunan bait suci itu yang semuanya merah, kemarin sudah tiba dari Amerika Saudara ya, dan ini luar biasa sekali. Dan pembangunan bait suci yang ketiga harus dimulai, karena begitu pembangunan bait suci ini selesai, maka antikris akan berdiri di bait suci, dan akhirnya nanti dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi pembangunan bait suci yang ketiga itu akan terjadi ketika nanti ada perjanjian damai antara Israel dengan antikris. Baru mereka bisa membangun bait suci. Posisinya sudah ada, tempatnya sudah ada. Cuma untuk memulainya itu harus memenuhi beberapa syarat. Karena akan menggoncangkan seluruh dunia, saudara ya. Jadi Israel ini harus ambil hati sama negara-negara Arab. Kita lihat sekarang Israel sudah ambil hati sama Arab Saudi, sudah Emirat Arab, Dubai. Mereka semua sudah baik-baikan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan bait suci. Sehingga lagu national anthem atau lagu kebangsaan daripada Israel itu judulnya Hatikvah. Hatikvah itu adalah kerinduan, pengharapan, hope untuk memiliki bait suci yang sudah lama hilang, saudara. Nah, itu harus terjadi supaya antikris itu bekerja. Dan dia duduk di dalam bait suci sesuai dikatakan dalam kitab Tesalonika. Nah, kalau bait sucinya sudah selesai, maka perjanjian itu akan direalisasi. Ketika mereka mengadakan perjanjian, itu pembuatan bait suci selesai sekarang, maka setelah itu selesai, maka akan dilakukan realisasi daripada perjanjian itu. Apa realisasinya? Jadi Israel ini bisa mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, tapi pada
pertengahan 7 masa itu tidak boleh lagi. Stop sampai situ, karena apa? Sesuai dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Saya nggak mau buka di sini, nanti saudara lihat di rumah karena kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu Antikris berdiri di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan kemudian daripada itu maka ada rentetan-rentetan yang kita lihat, saudara. Ini adalah materi yang ke-6, sangkakala Allah 1-7, cawan murka Allah. Ini adalah hukuman Tuhan kepada dunia. Karena dunia sudah diresahkan oleh roh Antikris dan Antikris itu sendiri, saudara. Oke, jadi setelah itu maka mulailah yang disebut dengan permulaan kesusahan besar. Jadi ini bagi saya yang sangat luar biasa karena dimulai permulaan kesusahan yang besar. Nah, kesusahan yang besar itu dimulai dengan sudah mulai hadirnya Antikris. Ya, sudah mulai hadirnya Bapak Ibu Saudara Antikris, saudara. Jadi Antikris itu hadir, Bapak Ibu, disimbolkan dengan materai 1 sampai dengan materai 4. Kita nggak bisa ke sana lagi karena kita kemarin sudah bahas tentang materai 1 dan materai 4 itu. Materai 1 dan materai 4 itu disimbolkan tentang seekor kuda. Ada kuda putih, ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda hijau dan kuda kuning. Kuda putih adalah seorang yang membawa damai, tapi ternyata damainya itu palsu. Setelah itu kemudian berlanjut itu dari hasilnya itu akan ada lagi kuda merah. Kalau Anda baca dalam Wahyu pasal 6, saya tidak mau ke sana lagi karena waktu saya akan habis. Ada namanya kuda merah. Kuda merah ini adalah peperangan ditandai dengan pedang, mereka berperang. Kemudian jatuh korban yang begitu banyak. Ada yang disebut dengan kuda hitam juga. Akibat perang maka terjadi kesusahan yang luar biasa sampai dengan kuda yang warna kuning dan warna hijau yang mengakibatkan 1/4 pelakuan daripada Antikris ini yang menghancurkan 1/4 penduduk bumi. Dan kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, itulah Antikris berkuasa pada saat itu. Jadi dia ada pada saat itu dalam permulaan kesusahan besar. Makanya dia beroperasi di daerah ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh sebab itu sebelum ini terjadi maka ada yang disebut pengangkatan gereja Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebelum ini terjadi, karena kalau sampai Antikris ini terjadi maka umat-umat Tuhan juga ada yang binasa. Contohnya kalau saudara lihat materai yang keempat, ada kurang lebih 1/4 penduduk bumi binasa. Oke, kalau saudara melihat dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-8, di situ menjelaskan seekor kuda warna kuning dan hijau, kuda pucat yang mendatangkan kematian. Dan ada 1/4 penduduk bumi itu habis pada saat itu. Oke, tampilkan ayatnya. Kita lihat. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor, tadi saya katakan kuda hijau dan kuda kuning. Itu kalau hijau sama kuning ini dikombinasi akan menjadi pucat dan ini berbau kematian. Seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas berapa? Atas berapa? 1/4 apa? 1/4 dari bumi untuk dengan, ini akibat dari peperangan dan lain sebagainya. Dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, kata kunci yang ada di sini, 1/4 penduduk bumi akan binasa. Oke, sekarang kita hitung. Kalau penduduk bumi total semua 8 miliar, berarti yang binasa itu 1/4-nya jadi berapa? 2 miliar. 2 miliar pasti akan binasa. Kemungkinan ada orang-orang pilihan Tuhan yang ada di situ. Nah, Tuhan tidak mau. Makanya kalau kita kembali kepada gambar yang tadi, kembali tadi kepada gambar yang tadi. Jadi sebelum Antikris ini berkuasa, gereja Tuhan Bapak Ibu sudah harus diangkat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17, nanti saudara bisa buka di rumah. Karena kalau Anda mau nonton tentang khotbah Antikris dan pembukaan materi 1-4 bisa di searching di YouTube. GBI Keluarga Allah Manado, kita bisa lihat di situ, Anda bisa belajar di situ. Jadi saya nggak bisa ke belakang lagi, maka saya harus lanjut terus. Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu tidak boleh binasa. Tuhan tidak mau kalau orang pilihannya itu binasa, saudara. Jadi sebelum dia binasa atau sebelum dia mendapatkan sesuatu, maka harus terjadi rapture di situ. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 9 dan ayat yang ke-10 itu menjelaskan
bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau kalau saudara dan saya binasa. Oke, kita lihat. Tampilkan aja ayatnya di sini. Bisa enggak tampilkan ayatnya di sini? Ya udahlah sebentar aja. Karena Allah tidak menetapkan kita tetapi untuk keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kuncinya kalau kita hidup bersama-sama dengan Kristus, kita nggak perlu takut. Ya kan? Orang sibuk begini kita santai-santai aja. Ketika hari keselamatan kita tiba, saya percaya saudara dan saya diangkat. Amin, saudara. Saya percaya kita semua diangkat. Ada pertemuan di udara bersama-sama dengan Tuhan. Oke, kembali ke gambar yang tadi. Oke, kembali ke gambar yang tadi. Di sini saudara bisa melihat bahwa sebelum ini terjadi semua, maka terjadi rapture. Karena materai 1 sampai 4 itu adalah perbuatan daripada antikris. Saya sudah nggak bisa ulang lagi, harus lihat yang ke belakang. Kemudian materai yang kelima, bagaimana pada saat itu mulai start yang disebut masa kesusahan besar. Jadi kalau Anda sering kali dengar masa kesusahan besar 3,5 tahun, itu startnya dari sini. Dari sini dan dimulai oleh materai yang kelima. Ketika materai yang kelima dibuka, maka di sini sudah mulai kesusahan yang besar. Oke, kita kembali. Pengangkatan gereja Tuhan itu dimulai sebelum masa antikris. Jadi ada juga pemikir-pemikir dalam Alkitab, ahli-ahli tafsir dalam Alkitab, dia mengatakan bahwa pengangkatan gereja Tuhan itu dimulai sebelum permulaan kesusahan besar, atau gereja Tuhan itu diangkat ketika sudah masuk dalam 3,5 tahun yang pertama selesai, atau gereja Tuhan itu diangkat setelah 7 tahun selesai. Bapak Ibu Saudara, tafsir-tafsir yang seperti begini semua itu bagus dan kita tidak bisa mengatakan ini salah, ini benar. Kita bisa mengambil hikmatnya di situ. Yang penting di situ benar terjadi bahwa akan terjadi pengangkatan. Yang sepakat bersama saya katakan amin. Oke, itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya tempatkan di sini? Tentunya dasarnya pertama bahwa Tuhan tidak mau kita diselamatkan. Bapak Ibu, nah saya tempatkan di sini. Itu yang pertama, itu yang paling inti. Nah yang kedua, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum materai 1 sampai 4 terjadi, pekerjaan daripada antikris, ternyata di sorga sudah ada sesuatu. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu itu, kita mulai bicara tentang akhir zaman, itu kita lihat dari kitab Wahyu, dia akan berjalan secara berurutan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya. Itu menggambarkan tentang sampai di Yerusalem baru, saudara. Jadi kalau kita melihat, pertama kali materai 1 akan dibuka, itu adanya di dalam Wahyu pasal 6. Nah, dalam Wahyu pasal 6 pertama, itu sudah mulai kita lihat pembukaan materai yang pertama. Nah, sebelum Wahyu pasal 6 ayat 1, di situ kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 dan ayat yang ke-14 ada sesuatu hal yang menarik di situ. Nah, ini menarik. Makanya karena saya melihat ada sesuatu hal yang menarik, saya menempatkan pengangkatan itu dimulai ketika sebelum masa antikris berlangsung. Nah, kita lihat ternyata sebelum pembukaan materai 1 sampai 7, ternyata di surga ada sesuatu yang istimewa. Apa sesuatu yang istimewa itu? Buka Alkitab saudara di dalam Wahyu pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lihat, Wahyu pasal 5, ayat 11 dan ayat yang ke-14. Ya, oke. Maka aku melihat, karena Wahyu pasal 5 ayat 14 merupakan ayat terakhir dari Wahyu pasal 5. Kemudian dia masuk Wahyu pasal 6 ayat 1, sudah berbicara tentang pembukaan materai. Oke, kita lihat. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk. Dan tua-tua itu, jumlahnya mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini menarik. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Malaikat, kemudian makhluk dan tua-tua. Saudara, siapa ini makhluk? Ini menarik untuk kita lihat. Ini makhluk sebenarnya siapa? Oke, nanti kita akan lihat sampai di ayat 12. Oke. Next ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13 kita lihat. Dan aku mendengar semua makhluk.
Nah, dia ulang lagi nih. Makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang menarik di sini saudara, ada makhluk dan makhluk itu ternyata berlaksa-laksa. Siapa makhluk ini? Saudara, ini yang mengalami pengangkatan yang pertama. Saudara dan saya, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, luar biasa, Yohanes melihat sesuatu yang ada dari Pulau Patmos. Itu luar biasa. Makanya pengangkatannya itu dimulai dari sini. Karena sesudah itu, sudah Wahyu pasal 14, kita masuk Wahyu pasal 6 ayat 1. Wahyu pasal 6 ayat 1 itu sudah berbicara pembukaan materai. Berarti di sorga sudah ada kita. Katakan, di sorga sudah ada ngoni-ngoni. Kita sudah ada di sorga. Amin, saudara. Jadi ini luar biasa sehingga kita tidak masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Ini sangat membahayakan. Oke, Bapak Ibu Saudara, oke kita lihat. Oke, tampilkan lagi gambarnya. Tampilkan lagi gambarnya. Hapus ayatnya di atas supaya gambarnya dipertahankan. Nah, materai 1 sampai 4 ini pekerjaan daripada antikris membuat orang susah, Saudara. Makanya di sini sudah terjadi pengangkatan. Orang yang belum diangkat akan mengalami mulai pertama kali masuk permulaan kesusahan yang besar. Tapi ingat, karena dia tidak mengalami pengangkatan. Oke. Sehingga pada materai yang kelima, antikris sudah memperlihatkan bahwa yuk pilih siapa? Yuk pilih Tuhan Yesus, yuk mati. Kau pilih saya, kau hidup. Nah, kita lihat. Itu sudah berlaku di materai yang kelima. Waktu dibuka. Buka Alkitab saudara dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ke-9. Itu adalah materai yang ke-5. Oke. Bisa lihat ya ayatnya? Bisa ya? Dan ketika anak domba itu membuka materai yang aku melihat di bawah mesbah. Ini aku yang melihat. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, saudara. Wow, luar biasa. Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudara, kita perhatikan. Waktu kita di rapture, kita tidak mengalami masa kesusahan yang besar. Makanya saya mau katakan, jangan masuk di sini. Upayakan kita sudah diangkat. Karena kalau kita masuk di sini Bapak Ibu Saudara, tadi kan dikatakan, aku melihat di sorga, di bawah bumi, di bumi, mereka semua bersorak-sorak. Jadi saya percaya ketika mereka melihat ada rapture, mereka yang masih tertinggal ini bertobat dan datang kepada Tuhan. Waktu mereka bertobat datang kepada Tuhan karena mereka diangkat, maka konsekuensi daripada mereka ketika mereka percaya Tuhan, maka mereka akan dibunuh oleh antikris. Oke, makanya Alkitab berkata, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka mati syahid? Apa yang mereka dapatkan ketika mereka diperhadapkan percaya Yesus atau antikris? Dan mereka percaya Yesus dan mereka mati, ini buktinya. Mereka mendapatkan award dari Tuhan. Apa yang dikatakan? Apa yang mereka dapatkan? Sudah lihat, Wahyu pasal 6 ayat 10. Wahyu pasal 6 ayat 10. Kita lihat, ini yang mereka dapatkan. Dan mereka berseru, jadi ini roh ini berseru. Orang ini udah mati, rohnya berseru. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi kah? Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan engkau telah menghakimi kami. Dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Antikris ini, kamu percaya mana? Percaya Kristus atau antikris? Saya percaya Kristus mati. Tapi rohnya berseru. Ya penguasa di sorga, apakah engkau tidak membalaskan? Ini loh. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Berapa lama lagi kah? Ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka. Yang diam di bumi, mereka sudah mati buat Tuhan. Karena mereka tidak diangkat. Tapi apa yang mereka dapatkan? A word dari Tuhan. A word. Buka ayat yang ke-11. Wahyu 6 ayat 11. Ini loh yang mereka dapatkan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Saudara, jubah putih itu berbicara tentang kekudusan. Jubah putih itu berbicara bagaimana dia mempertahankan iman mereka. Ketika ada tuntutan, percaya antikris atau percaya Kristus. Dia katakan, saya percaya Kristus. Dan mereka hatinya sangat suci.
Ini loh apresiasi yang diberikan surga kepada mereka. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan belum. Wahyu pasal 6 ayat 11 tadi. Jangan dulu diubah. Halo, Wahyu pasal 6. Oke, jangan dulu ya. Ini penting. Oke, saya ulang lagi. Nggak apa-apa. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus apa? Beristirahat. Wow, sedikit waktu hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama. Nah, itu nanti masuknya di sini, kesusahan yang besar. Jadi dalam masa kesusahan yang besar itu lebih keras lagi saudara. Ada begitu banyak orang mati buat Tuhan. Dan mereka akan diselamatkan. Jadi jangan coba-coba masuk di sini. Lebih bagus kita ada pertemuan di udara. Pertemuan. Dedi. Mana Dedi? Kalau khotbah begini jangan kau lari-lari. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita masuk di sini. Tapi kita harus diangkat. Siapa yang rindu untuk diangkat? Katakan, angkat tangan. Wow, ini luar biasa. Saya percaya semua kita akan diangkat. Katakan bersama saya amin. Saudara, kalau masuk di sini, ngeri Bapak Ibu Saudara. Wah, saudara lihat tadi. Pilih Kristus atau pilih antikristus? Kristus mati. Jiwa-jiwa mereka itu berteriak di bawah mesbah. Kapan dong dibalas kesaliman mereka atas kami ini? Tenang, kamu udah diselamatkan. Ada jubah putih, tapi kita tidak mau sampai di sana. Kita mau ada pertemuan di udara. Oh siap Dedi. Siap, Vivian, angkat. Ada pertemuan di udara, pertemuan. Saya mau saudara bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian dan terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, yang ilmuwan. Lebih cepat lagi, lebih cepat, semangat lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya ketika saya susah, saya banyak kerjaan atau banyak masalah, saya ingat ini. Lah saya kan mau pertemuan dengan Tuhan di udara. Saya jadi semangat lagi Saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Mereka akan masuk dalam masa kesusahan yang besar. Oke, tinggalkan ayat ini. Kita lihat gambarnya secara utuh. Dan kita tahu, permulaan kesusahan yang besar itu dimulai ketika materai yang kelima dibuka. Pilihannya percaya Yesus mati, percaya antikris hidup, ada diberikan simbol 666. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Kita sudah selesai pada saat itu sampai di pembukaan materai yang kelima. Sekarang kita akan masuk dalam peniupan sangkakala Allah 1-7. Bapak Ibu, materai yang ke-6. Sangkakala Allah 1-7. Cawan murka Allah 1-7. Ini berbicara penghukuman Tuhan kepada bumi. Karena bumi telah dirusakkan oleh pekerjaan daripada antikris. Ini adalah penghukuman daripada Tuhan, saudara ya. Tentang sangkakala Allah 1-7, kalau saudara lihat, sudah pernah dinubuatkan. Sudah pernah dinubuatkan, maka akan terjadi peniupan sangkakala Allah 1-7. Nabi Sefanya sudah mengatakan itu. Sefanya pasal yang pertama,
ayat 14 dan ayat yang sampai ayat 17 kita lihat bagaimana tentang nubuatan tentang sangkakala ini. Oke, tampilkan Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kita lihat. Sudah dekat hari yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali, saudara. Wah, luar biasa. Ini nubuatan daripada kitab Sefanya. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. 15. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan hari pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Ayat 16. Hari apa? Peniupan sangkakala. Dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu. Dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Oke, kita kembali lagi ayat yang ke-14. Dari Anda catat di sini. Setiap nubuatan itu berbicara tentang peniupan sangkakala. Sudah dekat hari Tuhan. Tadi kita katakan hari Tuhan sudah dekat. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti datang di sini. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi kan yang kedua 2 tahap. Tahap yang pertama di angkasa. Tadi kita nyanyikan pertemuan di angkasa. Tahap yang kedua, dia akan turun ke bumi. Dia akan menginjakan kakinya di Bukit Zaitun. Kalau Anda ke Yerusalem di Bukit Zaitun, di depan kota tua itu ada Bukit Zaitun. Di situ Tuhan Yesus pertama kali naik ke sorga, bukti kakinya itu masih ada dan dia turun nanti di situ. Di situ ketika dia turun, Bapak Ibu Saudara, itulah hari Tuhan. Jadi sebelum dia turun, maka kesusahan-kesusahan besar terjadi. Sangkakala Allah dibunyikan. Cawan murka Allah terjadi. Tuhan sementara menghukum bumi. Oleh karena akibat perbuatan daripada antikris. Jadi dia sebelum dia turun, ini semua yang terjadi. Karena pada saat nanti dia turun, semua bumi orang akan melihat dia. Dan kejadian-kejadian ini akan mendahului sebelum Tuhan Yesus turun. Yang menarik ini, sudah dekat hari, saudara, sudah dekat hari Tuhan. Yang dimaksud di sini hari Tuhan adalah kedatangan yang kedua di bumi. Jadi sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat. Berarti datang dengan cepat sekali. Berarti hari Tuhan ini dipersingkat. Amin, saudara. Kenapa hari Tuhan dipersingkat? Itu dipersingkat karena orang-orang pilihan Tuhan jangan sampai binasa. Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius pasal 24 ayat 22. Oke, Matius pasal 24 ayat 22. Nggak usah, ini nggak usah dihilangkan. Tapi saya minta satu orang baca Matius pasal 24 ayat 22. Dengan suara yang keras, Den. Baca, Den. Yang keras suaranya, Den. Nanti kita akan lihat ke sini. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Bayangkan saudara, datang dengan cepat sekali. Itu ada tanda apa ini? Tanda seru. Tanda seru itu pengumuman yang sangat penting. Dan itu pasti akan terjadi. Oke, Matius 24 ayat 22. Ternyata, sebentar. Ternyata dengan cepat sekali itu berarti dipersingkat. Oke, silakan. Dan sekiranya waktunya Tidak dipersingkat. Katakan di sebelah kiri kananmu, oleh karena orang-orang pilihan maka waktu itu dipersingkat. Jadi Tuhan tidak mau kita binasa. Jadi harus dipersingkat. Nah, kalau kedatangannya dipersingkat, saudara, ini dipersingkat di sini, maka semua ini harus maju ke sini, dipersingkat juga. Sehingga pengangkatan yang pertama, Tuhan Yesus datang pertama, datang yang kedua, tahap yang pertama, itu juga akan dipersingkat. Jadi rapture juga, saudara, akan dipersingkat. Yang tidur harus segera bangun. Amin. Yang tidur, yang jarang mikir Tuhan, sekarang harus baca firman. Harus melekat hatinya kepada Tuhan. Ketika hari keselamatanmu datang, maka siap-siap engkau akan diselamatkan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Saudara tahu, semua kata-kata saya itu terbukti. Saya seringkali berkata, Anda dulu dengar gempa bumi itu jarang sekali. Tapi sekarang setiap 2 minggu Anda akan mendengar di running text terjadi gempa bumi. Yang sepakat bersama saya katakan amin.
Saudara, 2 minggu kita lihat, gempa bumi. Kemarin, gempa bumi sini lagi. Sebelumnya lagi itu gempa bumi. Saya katakan apa? Gempa bumi itu berbicara tentang bergoyangnya lempeng bumi. Ini ahli yang ngomong. Kalau lempeng bumi itu bergoyang, maka bumi semakin cepat berputar terhadap porosnya. Karena dia semakin cepat berputar terhadap porosnya, maka waktu itu semakin hari semakin cepat berlalu. Anda bangun pagi-pagi, Anda nggak sadar, sudah siang, sudah sore, sudah malam. Bahkan saya tidak rasa, saudara, 1 minggu yang lalu, hari ini saya sudah bertemu sama jemaat yang ada di sini. Itu berarti waktu cepat sekali berlalu. Nah, kalau waktu cepat itu berlalu, hari Tuhan yang Bapa di sorga sudah tentukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan Yesus datang. Maka karena cepat berlalu, kita semakin cepat dibawa kepada hari Tuhan. Yang sepakat bersama saya katakan amin. Semakin cepat kita datang ke sana. Jadi sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Jadi kesusahan yang akan terjadi. Bagaimana sorga nanti akan menyerang bumi. Karena perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu daripada antikris itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini juga akan cepat. Dan saya percaya pengangkatan semakin hari semakin cepat. Kalau kita berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya antisipasi kita lebih luar biasa lagi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, dia datang bagaikan pencuri. Ya, tapi Alkitab berkata kalau Yesus hidup dalam hidupmu, entah kau lagi santai. Betul tadi ayatnya? Benar ya? Engkau lagi tidur, engkau tidak usah khawatir. Engkau akan diselamatkan. Ya kan? Ya mungkin nanti Vivian lagi spa, ada orang yang masuk terus ada perawatan, enggak perlu takut. Karena Kristus hidup dalam Kristus, maka dia juga akan diselamatkan. Itu kan kita mau santai juga enggak perlu takut, Bu, ya. Anda lagi mungkin yang lain lagi kerimbat, enggak perlu takut. Pada saat pengangkatan nanti, wah, kerimbatnya hilang, di kaki, mana yang ini kerimbat? So diangkat kote. Karena apa? Ada Yesus bersama-sama dengan dia. Loh iya toh. Coba saudara saya mau Anda lihat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan ayat 10. Tampilkan lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan ayat ke-10. Kita lihat. Karena Allah tidak menetapkan kita tetapi untuk beroleh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-10 ini intinya. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, ya, kita bersama-sama dengan dia. Anda mau santai, mau apa, tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara ya. Dimanapun Anda akan diselamatkan karena Tuhan kita luar biasa. Yang penting, saudara jangan pakai gigi emas saja, jual cepat. Kalau Anda diangkat, gigi emasnya jatuh, saudara. Saudara pasti akan diangkat. Amin. Oke, kita lihat lagi. Balik lagi kepada diagram yang kita sudah buat. Oke, sekarang kita lihat tentang sangkakala. Jadi itu nubuatan bahwa sangkakala itu akan terjadi. Nah, kalau sangkakala itu terjadi, itu dihususkan, itu dialamatkan buat bumi yang sudah rusak dan buat manusia yang sudah hidup bersama dengan antikris. Jadi ada 2. Terhadap 2 ini nubuatannya juga terjadi. Oke, kita lihat sekarang bagaimana nubuatan terjadi ketika bumi ini dihajar oleh sangkakala dan terjadi kerusakan yang parah. Tatanan-tatanan bumi itu akan rusak. Nanti kita akan lihat sebentar. Tapi nubuatannya sudah terjadi. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia, pasal yang keempat, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ini adalah nubuatan bagi dunia ketika sangkakala Allah 1-7 berbunyi, maka tatanan bumi akan rusak. Kita lihat, Yeremia 4, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Aduh, dadaku, dadaku, aku mengeliat sakit. Aduh dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Nah, 20, tatanan rusak, tatanan bumi jadi rusak. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap mata. Semua rusak, saudara, kalau sangkakala berbunyi. Wow, ini dahsyat. Oke, kita kembali lagi. Yeremia 4 ayat 19. Kita lihat di situ. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat. Saudara, biasanya kita kalau dapat informasi, dapat berita yang tidak enak, kan dada kita kan, amin, bergoncang. Ini bukan ditujukan bagi orang yang kena serangan jantung ya, ya kan?
dia punya pembuluh darah pecah, itu bukan, itu lain ceritanya. Ini berita loh. Kalau kita dapat berita, aduh orang di kampung, aduh tompe saudara begini, aduh ini jantung. Itu biasa. Tapi kalau ini saudara, dengar pergi perang, aduh dadaku. Aku melihat sakit, aduh dinding jantungku berdebar. Aku tidak dapat berdiam diri. Perhatikan kata, oh dengar begini, aku tidak mau berdiam diri. Aku tidak mau pasrah begitu saja. Aku tidak mau tetap dengan manusia lama saya. Aku gak mau. Tapi aku harus bangkit. Aku harus bertobat. Supaya kekuatan Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Jadi ini sebenarnya juga tentang nubuatan, tentang sangkakala ini, itu ditujukan bagi manusia, supaya manusia yang tadinya hidup bersama-sama antikristus juga bisa bertobat. Dan kita akan lihat, Tuhan mengaccept setiap pertobatan daripada orang. Aduh dadaku, aku mengelihat sakit, aduh dinding jantungku berdebar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Ayat 20, ini yang paling serem. Ayat 20. Ayo, ayat 20. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Wow, seluruh negeri dirusakkan. Saya nggak bisa bayangkan. Berarti orang punya properti semua rata bos. Ngone rumah rata, kobong rata, padi rata. Amin saudara, rata semua saudara. Ya, makanya sekarang investasinya harus pindah, jangan ke bumi tapi ke sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, kemah itu sapa rumah. Torompe rumah su bangun yang istana Firaun tetap rata bos. Coba lihat itu, dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap mata, saudara ini yang akan terjadi. Oleh karena itu saudara, setiap kali kita katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Usahakan kehendak Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang itu. Jadi itu dikhususkan buat bumi. Jadi kalau Anda melihat di dalam Yeremia 4:20, kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, berarti tatanan bumi akan jadi rusak. Amin. Oke, sekarang kita lihat nubuatan bagi manusianya. Di situ juga ada sangkakala Allah dibunyikan. Tadi Yeremia 4 ayat 19 kita tahu sangkakala Allah juga dibunyikan. Nah, kalau Anda lihat di Yehezkiel pasal 30 ayat 3 sampai dengan ayat 35, ini dua nubuatan bagi saudara dan saya. Tetap Tuhan mau ada pertobatan. Memang saya bicara begini, ini kan waktunya kita tidak tahu. Mungkin Tuhan sudah panggil kita atau suatu saat siapa yang akan bicara tentang ini. Tapi saya percaya saudara, kalau kita sekarang persiapkan diri dari sekarang, Alkitab berkata, orang yang mati dalam Kristus, ketika Tuhan datang, maka dia orang pertama kali akan bangkit. Dan dikumpulkan bersama-sama kita yang hidup, maka terjadi pertemuan di udara. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap mata. Wow, ini terjadi. Sekarang bagaimana dengan manusia? Nubuatan terhadap manusia sehubungan dengan peniupan sangkakala tersebut. Kita lihat, Yehezkiel pasal 33. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Tampilkan, Yehezkiel 33. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan penjaga ini melihat pedang itu. Pedang ini hukuman. Datang atas negerinya. Lalu meniup. Katakan bersama saya. Meniup sangkakala. Untuk memperingatkan bangsanya. Ayat 4. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala. Nanti begitu. Nanti mungkin bukan kita ya. Ada angkatan lain lagi. Kita mah sudah diselamatkan. Sekalipun kita sudah mati. Kita dikumpulkan di pangkuan Abraham. Kita nggak masuk di Hades. Dunia orang mati. Tapi di pangkuan Abraham. Menunggu ketika suatu Yesus datang kita akan diangkat. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu. Tetapi ia tidak mau diperingatkan. Sehingga sesudah pedang itu datang. Ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Oke, ini yang penting. Berita baiknya ini. 33 ayat yang kelima. Ia mendengar suara sangkakala. Tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya, diulang lagi nih. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Berita baiknya. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sangkakala itu pilihan kita juga.
Kalau kita mau, oh Tuhan saya bertobat Tuhan. Nah, sudah ada cara Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Saudara nggak usah takut. Tapi kalau saudara masih keras hati, maka darahmu akan tertanggung bagi kamu sendiri. Saudara, inilah nubuatan sehingga sangkakala itu terjadi. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih maksud daripada sangkakala? Saudara, sangkakala ini kan adalah suatu peringatan. Peniupan sangkakala itu tidak bisa dilepas pisahkan dengan agenda Tuhan Allah. Peniupan sangkakala tidak bisa dilepas pisahkan daripada agenda Tuhan. Seperti apa digunakan sangkakala ini? Orang Israel kalau bakar korban harus bunyiin sangkakala. Orang Israel, saudara, kalau misalkan awan itu berjalan, maka kemah-kemah itu akan dibuka. Kemudian kemah suci yang dibuat secara knockdown akan dibuka, kemudian dibunyikan sangkakala. Maka mereka berjalan seiringan dengan yang pandu adalah awan itu. Di mana awan itu diam, mereka kasih bunyi sangkakala, baru mereka bangun lagi kemah-kemah mereka dan mereka bangun lagi kemah suci Tuhan. Sangkakala itu digunakan ketika ada informasi. Ada hari-hari besar umat-umat Yahudi. Dan semua ini punya kaitan dengan Tuhan. Sangkakala itu digunakan pada saat apa? Pada saat orang Israel pergi berperang. Pada saat orang Israel pergi berperang, maka sangkakala ini akan dibunyikan. Supaya penyertaan Tuhan bersama-sama dengan orang Israel. Jadi yang kita lihat sini peperangan. Nah, apa kaitannya dengan sangkakala yang ada sekarang ini dalam kitab Wahyu? Kaitannya adalah sama-sama perang. Tapi kalau dalam kitab Wahyu di sini sangkakalanya adalah surga memerangi bumi. Karena bumi telah dikotori oleh pekerjaan daripada antikris. Nah itu saudara, sehingga dibunyikanlah sangkakala. Nah hari ini kita akan lihat sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai masuk dari sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Karena kalau sebelum kita masuk sangkakala 1, saya sedikit mau singgung. Coba hapus dulu ini ayatnya, supaya kita bisa melihat diagram ini. Saya sedikit mau singgung materi yang ke-6. Materi yang ke-6 ini terjadi ketika ini loh pekerjaan antikris mulai dari materi 1 sampai dengan materi yang ke-5. Tuhan mendatangkan pembukaan materi yang ke-6. Tuhan juga sudah menghukum bumi pada saat itu. Apa yang terjadi di dalam materi yang ke-6? Ini juga menarik karena ini sambungan. Jadi materi yang ke-6, sangkakala 1 sampai 7, cawan murka Allah 1 sampai 7, ini semua berbicara tentang hukuman Tuhan kepada bumi yang telah dirusakkan oleh karena pekerjaan daripada antikris. Oke, saya sebelum masuk dalam sangkakala 1 sampai 7, saya mau katakan dulu sedikit tentang materi ke-6. Apa itu materi ke-6? Buka Alkitab saudara dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ya kali ya. Oke, kita lihat, enggak, 12. Coba 12. Wahyu, pasal 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materi yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah yang dahsyat dan matahari menjadi, Anda sudah pernah melihat matahari menjadi hitam? Nanti Anda lihat pada saat materi ke-6 dibuka. Makanya, tapi kalau kita diangkat ke surga kita udah gak lihat saudara ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materi yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut. Matahari jadi hitam kayak karung rambut saudara ya. Mungkin ada penafsiran tentang hal ini. Tapi saya lebih memilih ya apa yang ada dalam Alkitab saya sampaikan aja lah. Dan bulan menjadi merah seluruhnya. Bagaikan darah. Ayat 13. Ayat 13. Next. Dan bintang-bintang di langit ini materi ke-6 loh, ini belum sangkakala. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, wah ini tua-tua terjadi malapetaka ceritanya nih. Maka menyusutlah langit. Anda sudah pernah lihat langit itu menyusut? Maka langit nanti akan menyusut. Bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Bagaimana keadaan manusia? Bertobat enggak? Kita lihat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya. Serta orang-orang berkuasa dan semua budak. Serta
orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16 ini luar biasa. Mereka bertobat atau tidak? Kita lihat. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Nggak mau bertobat. Nggak mau bertobat, saudara. Waktu mereka nggak mau bertobat, apa yang terjadi? Tuhan memberikan sangkakala Allah 1-7. Sekarang hapus ini, kita lihat sangkakala Allah 1-7. Hapus ini sangkakala Allah 1-7. Saya akan baca di Alkitab saya, tapi nanti multimedia keluarkan ya. Keluarkan biar kita bisa lihat sama-sama. Saya baca nanti diikuti. Lihat sini. Oke, buka. Wahyu pasal 8 ayat pertama. Kita lihat. Nanti multimedia ikut ya. Sudah siap? Wahyu pasal 8. Nah, sangkakala Allah 1-7 ketika ini dibunyikan itu adanya dalam materai yang ketujuh. Anda kan tidak lihat tadi di sini. Sebentar dulu. Ini nanti dihapus saja. Hapus dulu. Nanti sebentar ini dihapus saja baru tampilkan ayatnya warna biru. Anda kan tidak tampak di sini materai yang ketujuh. Nah, isi materai yang ketujuh itu adalah sangkakala, malaikat dengan sangkakalanya siap untuk dibunyikan. Jadi materai yang ketujuh itu mengatakan bahwa di sorga itu sunyi, senyap selama setengah jam. Dan malaikat sudah siap untuk membunyikan sangkakala 1-7. Oke, kita lihat. Jadi hapus saja nih. Saya sudah nggak. Nanti kita sebentar kita tampilkan. Sekarang buka Wahyu pasal 8 ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan bagi saudara. Ini perikopnya materai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang maka sunyi, senyap di sorga kira-kira. Di sorga sunyi senyap setengah jam. Kenapa sunyi senyap? Karena sorga tahu ini pukulan Tuhan terhadap bumi. Sorga berdoa buat orang-orang yang ada di bumi. Artinya apa? Kita yang ada di sorga yang diangkat juga berdoa buat mereka-mereka supaya mereka dikasih kekuatan. Amin, saudara. Karena ini harus terjadi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyap lah di sorga kira-kira, saudara, setengah jam lamanya. Nah, ayat yang kedua. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ini berurutan. Habis materai 7, langsung sangkakala 1-7. Lalu aku melihat apa? Ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi ini langsung dari materai ke-6 sudah terjadi gempa bumi, dihajar lagi oleh sangkakala Allah 1-7, saudara. Oke, kita lihat sangkakala Allah yang pertama. Nanti multimedia bisa sorot di sini. Buka di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-6. Oke, nanti bisa dilihat, saya bacakan. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Saudara nanti lihat, luar biasa dahsyatnya ini sangkakala ketika dia menghajar bumi peringatan. Peringatan bagi orang-orang dan bagi bumi. Tapi tetap Tuhan menuntut pertobatan daripada itu semua. Ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap untuk meniup sangkakala. Ayat yang ke-7. Lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Hujan es ini air yang jadi es. Kalau hujan doi boleh, saudara ya. Hujan es, saudara. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadi hujan es dan api bercampur darah. Dan semua itu dilemparkan maka terbakarlah berapa? 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Wow, baru 1/3. Belum semua, saudara, baru 1/3. Ini ngeri kalau hari Tuhan itu ngeri. Makanya sebelum sangkakala Allah terjadi, Wahyu pasal 6 ayat 17 sudah mengingatkan sesuatu. Kita lihat Wahyu pasal 6 ayat 17, baru kita melangkah selanjutnya.
Apa yang terjadi dalam Wahyu pasal 6 ayat 17? Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Ini dikatakan murka mereka karena mereka ini berbicara tentang malaikat. Jadi tidak menggunakan huruf besar. Mereka itu adalah malaikat yang sudah kita dengar tadi, sudah siap dengan sangkakalanya. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahannya? Oke, ini yang nanti akan terjadi dan sudah terjadi, nanti akan terjadi berikutnya. Dan Alkitab mengatakan pasti akan terjadi. Oke, kita lihat sangkakala Allah yang kedua. Kalau tadi terjadi hujan es, api bercampur darah. Sekarang kita lihat sangkakala yang kedua di dalam ayat yang ke-8 dalam Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu, ingat waktu Musa ketuk sungai Nil dengan tongkatnya, maka air itu menjadi darah. Dan sepertiga dari laut itu menjadi, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi saudara jangan bisnis kapal saudara ya. Oke, kita lanjut. Ayat ke-10. Ayat ke-10, oke, ayat ke-9. Jadi kalau sepertiga laut itu hancur itu bagaimana saudara? Ya. Sepertiga, saudara lihat kapal itu hancur. Saudara mau naik apa? Pajeko Jo? Atau berenang aja? Bagaimana David? Hah? Itu akan terjadi. Nanti saudara bicara, nanti dibaca di rumah, saya nggak punya waktu. Oke, sekarang materi yang ketiga, sangkakala yang ketiga. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10. Berikutnya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga tadi laut. Sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Absintus ini bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya adalah Absintos atau disebut dengan bintang atau malaikat yang ditugaskan untuk meracuni sungai. Sehingga sungai itu menjadi tawar dan banyak orang yang mati karena minum dari sungai itu. Berapa yang mati saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan terjadi. Perhatikan, sangkakala Allah 1, sangkakala Allah 2, sangkakala 3. Ini dikhususkan buat bumi. Tatanan bumi semakin dirusakkan. Oke, kita lihat sangkakala yang keempat, ayat 12. Kita baca. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Oh, nanti orang gelap semua, saudara. Jadi kalau jam 6 saudara bangun masih pagi, nanti kemungkinan ini gelap, saudara ya. Padahal menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Wow, ini yang akan terjadi. Perhatikan, sangkakala 1, 2, 3, dan 4 ini berbicara masalah kehancuran daripada bumi. Kemudian sangkakala yang kelima, di dalam Wahyu pasal 9, tampilkan ayat yang pertama. Ini sangkakala yang kelima, sangkakala Allah yang kelima, dan sangkakala Allah yang keenam. Ini bagi manusia yang tetap hidup di bawah otoritas daripada Antikris. Oke, kita lihat sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, dan kepada mereka dipesankan. Nah, pesankan kepada mereka, apa pesannya? Pesan buat mereka supaya mereka jangan merusak rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Tadi kan baru sepertiga hancur. Melainkan hanya
yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Wow, saudara. Ayat yang kelima. Dan mereka diperkenankan bukan untuk melainkan apa? Hanya untuk mereka selama 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti kalajengking apabila ia menyengat manusia. Anda pernah disengat oleh kalajengking? Saya belum pernah, saudara. Tapi orang bilang, bahaya bisa mati, saudara. Ngeri, tapi gak bisa mati. Saudara, ini luar biasa sekali. Bayangkan. Tapi bagi orang-orang pilihan Tuhan yang bertobat, itu ada materai dari Tuhan. Apa itu materai? Seperti apa itu materai? Nah, kita penasaran. Seperti apa itu materai? Tadi saya katakan, yang lain udah diangkat. Yang belum diangkat, ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika dia bertobat, ada cara Tuhan untuk melindungi dia. Makanya Alkitab berkata, kamu jangan lakukan apa-apa kepada manusia yang ada materainya. Nah, saudara, apa ini materainya? Untuk menjelaskan apa itu materai, buka Alkitab saudara. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Kita lihat materai itu seperti apa. Efesus 1 ayat 13, dibuka. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi materai ini berbicara orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya ketika dia bertobat, dia dimateraikan oleh Roh Kudus. Ada cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat. Pertama, sangkakala Allah yang kelima cuma siksaan tapi ini berat. Apa yang terjadi dalam sangkakala yang keenam? Nah, ini menarik. Saudara perhatikan. Apa yang terjadi dalam sangkakala yang keenam, saudara? Buka Alkitab saudara. Dalam Wahyu pasal 9. Kita lihat ayat yang ke-13. Oke, tampilkan Wahyu pasal 9 ayat 13. Saya baca. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini. Sangkakala yang ke-6. Sorry, tadi saya bilang materai salah. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Tanduk mezbah emas itu kalau kita melihat tabernakel Tuhan di ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian Tuhan, kemudian ada tirai. Di depan tirai ada meja roti sajian, kemudian ada menorah kaki dian, kemudian ada mezbah pembakaran ukupan. Nah, mezbah pembakaran ukupan ini yang disebut dengan mendengar suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas. Itu yang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan adalah ruang kudus. Dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Jadi Allah di hadapan Allah. Berarti Allahnya itu berada di the holy of the holy place atau di ruang Maha Kudus. Di depannya ruang kudus. Jadi ada keluar suara dari situ. Oke, saya ulang lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Ayat 15. 15. Oke, 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh berapa? 1/3 dari umat manusia. Wow. Saudara, sangkakala yang ke-6, maka 1/3 penduduk dunia akan musnah. Tadi 1/4 penduduk dunia. Kalau penduduk dunia 8 miliar, berarti 1/4 yang mati berapa? 2M. Yang tersisa berapa? 6 miliar. Nah, kalau 1/3 mati, berarti kalau 1/3 mati itu artinya 8 miliar lagi dibagi 3. Maka yang mati adalah 8 miliar bagi 3 berapa Bapak Ibu Saudara? 2,6667. Kalau orang teknik kalau hitung doi memang cepat Saudara ya. Jadi 2 miliar 2,66 miliar lah begitu. Jadi yang somati ini materai ke-7 dari pembukaan materai dan sangkakala Allah sampai ke-6 ini somati 4,6 miliar. Berarti tersisa berapa? 8 kurang 4,6.
atau 4,7. Berarti tersisa adalah 3,3. Nah 3,3 ini belum nanti masuk di cawan murka Allah. Ini orang yang tidak terangkat ya. Di cawan murka Allah berapa? Nanti orang lihat. Suatu saat kita ketemu, saya akan lanjut khotbah ini, antikris dan 7 cawan murka Allah. Jadi sudah kelihatan di sini, kesian ya manusia pada saat itu mati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mau mereka bertobat. Tapi apakah mereka bertobat? Saudara kita lihat. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Matius pasal 9 ayat 20, kita lihat. Apakah mereka bertobat? Ini kan Matius pasal 9 ayat 27 lanjutan daripada Matius pasal 9 ayat 13. Dia terus ke bawah, Matius 9 ayat 20. Tetapi manusia lain tidak mati oleh... Jadi ternyata masih ada yang hidup. Tadi kan kita sudah hitung. Ada sekitar kurang lebih sekitar 3,3 yang masih hidup. Nah dibuktikan. Pada waktu itu, bukan ini. Wahyu pasal 9 ayat 20. Bukan Matius, saya mungkin ngomong Matius, mungkin saya salah. Yang saya maksudkan Wahyu. Ini saya maksud. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Tidak juga. Halo, saudara baca firmannya. Jadi sudah mati 4,6. Yang hidup sisa 3,2. Mereka bertobat? Enggak. Luar biasa ini antikris ini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti. Menyembah roh jahat dan berhala-berhala. Ini roh yang bukan roh Kristus adalah roh antikris. Roh yang bukan daripada Kristus itu adalah roh antikristus. Nah ini terjadi. Perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala. Dari emas yang di mana-mana masih nyembah berhala, yang di belahan-belahan dunia masih nyembah berhala-berhala, saudara, belum bertobat. Dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga-tembaga batu dan kayu-kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjaga-jaga. Sampai di sangkakala Allah yang ke-6, manusia juga tidak bertobat. Saudara perhatikan ini Wahyu pasal 9. Ayat yang ke-20. Kemudian dalam sangkakala Allah yang ke-7. Kalau Anda lihat dalam Wahyu pasal 10. Ketika sangkakala Allah yang ke-7 dibunyikan. Maka pemerintahan langsung diambil oleh Allah. Kita lihat Wahyu 10 ayat yang pertama. Wahyu 10 ayat 15 maksud saya. Wahyu 10 ayat 15. Wahyu 10 ayat 15. 15 tampilkan 15. Wahyu 10 ayat 15. Mungkin karena komputernya sudah kelelahan saudara ya. Karena ayatnya terlalu banyak. Wahyu 11 ayat 15. Ternyata saya yang salah. Saya minta maaf. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah dalam hal ini mereka tidak bertobat. Sehingga nanti kita akan ketemu antikristus dengan cawan murka Allah 1-7. Anda akan melihat situasinya begitu luar biasa pada saat itu. Jadi Tuhan mengharapkan tentang pertobatan. Saudara, oke. Saudara, saya mengatakan bahwa antikris itu sudah berada pada pembukaan materi yang pertama. Tapi kalau Anda lihat dalam Alkitab, antikris ini diceritakan dalam Wahyu pasal 13. Oke, coba ini sebagai terakhir daripada khotbah saya untuk sesi ini. Tampilkan diagram yang tadi, Kil. Kamu tampilkan diagram yang tadi. Oke, di diagram ini saya katakan tadi bahwa antikris itu sudah mulai bekerja di sini. Bahkan rohnya sudah ada di sini. Sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 3, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Tapi kenyataan membuktikan saudara, antikris itu ada dalam Wahyu pasal 13. Nanti kita lihat. Lalu bagaimana saya bisa katakan bahwa antikris berada di sini? Sedangkan tadi saya katakan berbicara tentang akhir zaman itu dari kitab Wahyu secara berurutan. Tapi antikrisnya aja dinyatakan dalam Wahyu pasal 13.
Ada satu hal yang membuat kita, oh iya ternyata dia baru ditampilkan di sini. Ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Oke, sekarang ini ditutup, buka tentang antikris. Karena kita tahu bahwa antikris itu dijelmakan sebagai seekor binatang yang keluar dari air, dari laut. Dan nabi palsu seekor binatang yang keluar dari darat. Kenapa disamakan antikris dengan binatang yang keluar dari laut? Karena perilaku daripada antikris ini seperti binatang, saudara. Sehingga dikatakan dia adalah seorang binatang yang keluar daripada laut. Saudara nggak lihat sekarang, tapi rohnya sudah ada. Oke, kita lihat. Wahyu pasal 13 ayat pertama. Saya bacakan sampai dengan Bapak Ibu sampai ayat yang ketiga. Saudara perhatikan di situ. Dengan perikop binatang yang keluar dari laut, inilah antikris. Semua pemikir-pemikir, semua penafsir kitab Wahyu mengatakan bahwa ini adalah antikris. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini simbol daripada antikris. Dikatakan disimbolkan seperti binatang karena memang perilakunya itu nanti seperti binatang, saudara. Binatang yang kulihat itu, ayat 2, lanjut ayat 2, oke. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberi kepadanya kekuatan dan tata kekuasaan yang besar. Naga itu. Jadi bosnya antikris ini ada. Dia disebut dengan naga. Ini iblis yang besar. Nanti kita akan bisa buktikan pada saat masuk nanti kerajaan 1000 tahun. Dan Yerusalem baru. Tapi itu kita belum bahas di sini, saudara ya. Jadi bosnya antikris ada. Ini yang disebut dengan naga. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tata dan kekuasaannya yang besar. Maka ayat ketiga, ini perlu. Ini saya katakan, kenapa saya mengatakan dia terjadi pada saat Wahyu pasal 6 atau mulai dibukanya Matius 1-7. Karena ayat yang ketiga dalam Wahyu pasal 13. Kita lihat sama-sama. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena apa? Seperti kena luka. Nah, kata luka saudara perhatikan baik-baik. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Nah, ada kata luka, saudara. Waktu Matius yang ke-6, penghukuman Tuhan, gempa bumi. Matius 1, sangkakala 1 sampai ke-6 itu penghukuman atas bumi. Dan di situ ada antikris, dia juga kena imbasnya. Dia juga kena sengsara yang seperti itu. Maka dikatakan luka. Karena mereka juga merasakan hal itu ketika Tuhan menghukum bumi ini. Tapi Alkitab berkata dia tetap bangkit, lukanya sembuh. Artinya dia tetap eksis lagi. Dia tetap eksis sehingga ketika dia eksis maka Tuhan memberikan lagi hukuman. Apa hukumannya? 7 cawan murka Allah. Jadi kata luka di sini menandakan bahwa ketika dia hadir di bumi, Tuhan menghajar bumi dengan hukuman dari Tuhan. Mereka juga kena. Ada berapa orang juga kena. Bahkan ada juga yang mati. Mereka kena. Disimbolkan binatang ini salah satu kepalanya luka dan telah sembuh, saudara. Dan dia aktif terus sampai pada akhirnya nanti. Oke, ini akhir khotbah saya. Kita buka lagi semua. Tadi gambar yang tadi. Jadi kita sudah sampai di sangkakala Allah 1-7. Ini semua terjadi 7 tahun masa pemerintahan antikris. Dan ini terjadinya pada 3,5 tahun yang kedua. Nanti kita akan datang dalam cawan murka Allah 1-7. Kemudian kita akan selesaikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara, semua orang akan melihat dia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini saya maksud tahap kedua di sini. Ini kedatangan Tuhan Yesus tahap yang pertama tidak sampai di bumi tapi di udara, sehingga terjadi pertemuan di udara. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tahap pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tahap yang kedua, Tuhan Yesus nanti menginjakkan kakinya di bumi, di Bukit Zaitun.
Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap pertama, dia tidak menginjakan kakinya di bumi, tapi dia di awan-awan, dia di angkasa menjemput saudara dan saya. Tapi kedatangan nanti yang kedua, tahap yang kedua, dia menginjakan kakinya di bumi, tugasnya menghancurkan antikrais setelah masa kesusahan besar selesai, dan yang selanjutnya mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, mencapai puncaknya Yerusalem baru. Nanti kita akan selesaikan, terakhir kita akan selesaikan semua. Nah, ketika dia datang ini saudara, ayat yang terakhir, maka semua bumi akan melihat dia. 2 ayat, ini paling terakhir saya tutup khotbah saya dengan 2 ayat terakhir ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tahap yang kedua. Pertama, buka Alkitab saudara dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Oke, setelah itu kita selesai. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan, dan setiap mata akan, juga mereka yang telah, dan semua bangsa di bumi akan, ya amin. Perhatikan, bangsa yang menikam dia. Saya ulangi lagi. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Dan juga mereka yang telah menikam dia. Saudara, ini kan yang menikam dia sudah mati. Waktu tentara Romawi tusuk lambungnya kan ini orangnya udah pada mati. Apa yang dimaksud dengan menikam dia? Anda yang sudah ditebus oleh darahnya. Anda lari dari dia. Anda yang sudah ditebus. Yang dulunya Anda memang benar-benar cinta Tuhan. Yang excited bersama-sama dengan Tuhan. Yang sanggup melayani bukan luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya saudara mulai mundur. Yang dulu rajin pergi ke ibadah. Dengar firman yang menguatkan kita. Sekarang oleh karena oleh karena ada sesuatu, ada kerja dan lain sebagainya, sudah mulai mundur. Jadi Vivian ingat. Punya usaha tetap cari Tuhan. Tuhan akan bikin lebih luar biasa lagi. Siapa bilang mujizat tidak ada? Orang bilang keadaan susah, saya mau kasih tahu. Mujizat masih ada bagi orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Denny juga tetap rajin ya. Luar biasa sekali. Orang yang menikam dia, saudara, menikam dia bukan orang yang tusuk dia punya lambung, itu orang somatis semua. Tapi menikam dia, engkau yang sudah menerima kasih karunia dari dia. Engkau tetap hidup di dalam manusia lamamu. Itu yang disebut bagaimana kau menikam dia. Oke, 1 ayat yang terakhir. Abis ini sonya tidak ada lagi. Siap-siap Joko berdiri. Pemain musik semua so siap di sini. Oke, Yudas 1 ayat 14. Ini penting. Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14. Ini terakhir. Semua pemain musik siap. Worship leader siap. Singer siap. Kita baca. Saudara bangkit berdiri. Yudas 1 ayat 14. Kita baca secara bersama-sama. Siap? Dengan ayat firman Tuhan. 3, 2, 1. Juga tentang mereka, tentang Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Saudara dan saya yang telah diangkat. Datang bersama-sama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.